Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sahabat Kepegawaian. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mengklaim angka kredit di tahun 2024 ini. Jadi, tutorial kali ini itu saya khususkan untuk teman-teman yang kebetulan menduduki jabatan fungsional tertentu yang membutuhkan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Jadi tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja mulai tutorialnya. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke kinerja masing-masing, kinerja PKN. Lalu Bapak Ibu silakan klik. Setelah klik akan muncul seperti ini, lalu silakan Bapak Ibu login. Tampilan loginnya nanti akan seperti ini. Lalu Bapak Ibu silakan masukkan username dan passwordnya. Setelah masuk, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan masuk ke menu angka kredit. Tapi sebelum itu pastikan dulu bahwa SKP Bapak Ibu telah dinilai. Silakan Bapak Ibu buka kembali penilaiannya. Kalau di bagian penilaian sudah tercantum seperti ini ya, Bapak Ibu telah ada penilaian dari atasan, kita bisa masuk ke klaim angka kreditnya. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya akan coba simulasikan. Jadi silakan klik angka kredit. Lalu setelah muncul angka kredit seperti ini, Bapak Ibu silakan pilih tambah. Lalu Bapak Ibu pilih tahun yang akan diklaim, dalam hal ini 2024. Lalu masuk ke SKP-nya, terus ini periodenya. Jadi saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu, kebetulan saya itu sudah pernah melakukan klaim angka kredit di triwulan 3 kemarin. Jadi saya hanya bisa mengklaim untuk triwulan 4 yang ini terakhir. Tapi Bapak Ibu yang tidak pernah melakukan klaim angka kredit di pertengahan tahun, Bapak Ibu silakan pilih tahunan untuk periodenya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang tidak melakukan klaim angka kredit di pertengahan tahun, silakan memilih periode tahunan. Di sini yang muncul saya itu adalah triwulan 4 ya Bapak Ibu, karena saya sudah klaim triwulan 3 yang lalu. Lanjut Bapak Ibu sekalian memilih tempat lokasi tanda tanganan. Silakan, terus Bapak Ibu silakan pilih tanggal SK-nya. Tanggal SK-nya bisa mengambil dari tanggal SK hari ini. Langkah selanjutnya, silakan Bapak Ibu melihat angka kreditnya. Jika angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkatnya sudah melebihi dari angka kredit yang dipersyaratkan, silakan Bapak Ibu untuk mengklik kenaikan pangkat. Tapi harus digarisbawahi dulu di sini, kenaikan pangkat yang dimaksud adalah kenaikan pangkat pada ruang yang sama. Terus yang mana sih yang dimaksud dengan ruang yang sama? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang saya maksud itu adalah Bapak Ibu yang ingin naik pangkat dari 3A ke 3B. Itu masih sama-sama pada ruang ahli pertama. Terus Bapak Ibu yang mau naik pangkat dari 3C ke 3D, itu masih sama-sama dari ahli muda. Terus Bapak Ibu yang mau naik pangkat dari 4A ke 4B atau 4B ke 4C, itu masih sama-sama ahli media. Ini yang saya maksud. Atau di sini ya, saya 4D ke 4E untuk ruang ahli utama. Ya, ini yang saya maksud, masih sama-sama ruang, sama-sama di jabatan yang sama ya.
Itu asalkan cukup angka kredit untuk naik pangkat, bisa dinaikkan pangkatnya. Dan bagaimana untuk Bapak Ibu yang ingin naik jabatan dari naik pangkat dan jabatan dari 3B ke 3C contohnya, atau 3D ke 4A, atau 4C ke 4D. Itu saya beri tanda dengan garis di sini. Maksudnya adalah Bapak Ibu harus ikut hukum terlebih dahulu. Tidak serta-merta karena angka kredit sudah cukup, lantas dinaikkan pangkatnya. Tidak. Untuk kasus seperti itu, yang ke-3B ke 3C, 3D ke 4A, atau 4C ke 4D, itu Bapak Ibu harus hukum terlebih dahulu dan dinyatakan lulus. Seperti itu. Jadi untuk kasus seperti itu harus hukum dulu meskipun angka kreditnya sudah cukup. Oke, lanjut ya. Oke, seperti ini ya, Bapak Ibu. Contohnya di sini ada kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nanti kebetulan saya masih ahli pertama. Terus kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jabatan. Untuk naik pangkat itu 50, untuk naik jabatan itu 100. Kebetulan juga saya itu sudah naik pangkat 3D di bulan Desember lalu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat itu angka kredit untuk naik pangkat saya itu sudah lebih dari cukup untuk naik pangkat. Jadi yang sebenarnya saya kejar sekarang itu adalah kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jabatan. Dalam hal ini adalah 100 angka kredit. Jadi khusus untuk seperti saya, itu saya tidak memilih lagi kedua ini, kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Jadi saya tidak memilih lagi salah satunya. Tapi Bapak Ibu yang tentu yang saya jelaskan sebelumnya, contoh kayak Bapak Ibu yang ketiga C, ketiga D, kalau kebutuhan angka kreditnya sudah cukup di sini, yang di sini sudah melebihi yang ini, itu silakan Bapak Ibu pilih kenaikan pangkat. Kalau contoh Bapak Ibu dari 3B ke 3C atau 3D ke 4A, silakan lihat di sini ya. Bapak Ibu sekarang adalah contoh 3D atau 3B. Mau mengajukan naik pangkat untuk ke pangkat selanjutnya, lihat di sini. Kalau angka kredit di sini sudah cukup, silakan Bapak Ibu mencentang 2. Seperti ini. Oke. Mencentang 2. Tapi tidak, kembali lagi saya notice lagi itu tidak serta-merta langsung Bapak Ibu akan naik pangkat ya. Dinaikkan satu tingkat di atasnya, karena Bapak Ibu harus ikut hukum. Oke, seperti itu. Jadi saya keluarkan centangnya karena saya cuma mau menambah angka kredit saya, dan saya juga kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang kebetulan angka kreditnya itu belum cukup untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Tolong bersabar, dan saya pesankan sekali lagi untuk tetap mengklaim angka kredit tahunannya supaya angka kredit kita berprogres, ada progres setiap tahunnya. Karena ya namanya ini aplikasi ya Bapak Ibu, kita tidak tahu pola mainnya bagaimana. Amit-amit jangan sampai ada Bapak Ibu yang tidak mengklaim angka kredit di tahun sebelumnya, karena ini aplikasi takutnya itu hangus. Takutnya angka kredit yang 1 tahun sebelumnya dikumpul itu hangus. Jadi lebih baik setiap tahun kita klaim angka kreditnya. Kecuali Bapak Ibu di pertengahan tahun ya. Di pertengahan tahun sudah cukup ya, bisa seperti saya. Contohnya di triwulan 3 angka kredit saya itu sudah cukup lebih dari cukup. Dalam hal ini contoh di pertama, di 3A itu saya sudah lebih dari 50 di triwulan 3. Jadi saya klaim angka kredit saya di triwulan 3 untuk persiapan naik pangkat di periode selanjutnya. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Saya tidak centang karena saya tidak naik pangkat, saya cuma mau update angka kredit saya.
Oke. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu sudah draft ya. Terus pastikan juga ini yang kemarin angka kredit saya itu 53 sekian ya di triwulan 3. Terus saya klaim lagi triwulan 4. Nah, ini masuk 58, 53 tambah bertambah ya. Bertambah jadi angka kredit saya sekarang itu 58,307. Tapi saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, saya klaim triwulan 4 karena saya sudah klaim triwulan 3. Sekali lagi saya ingatkan seperti itu. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak pernah mengklaim angka kredit di pertengahan tahun, TW1 tidak pernah klaim, TW2 tidak pernah klaim, TW3 tidak pernah klaim, jangan pilih TW4, tapi pilihnya yang tahunan ya Bapak Ibu. Terus kita pilih aksi, kita pilih buat review part. Tunggu dulu. Oke. Review part berhasil. Ada keterangan di sini. Kalau Bapak Ibu mau lihat partnya bisa diunduh reviewnya. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya, bisa diunduh. Cek datanya baik-baik. Saya coba tentukan saja. Sini muncul ya, tapi nomornya belum muncul karena masih preview. Lalu Bapak Ibu silakan pilih ajukan part. Setelah klik OK, tadi yang awalnya itu draft sudah berubah menjadi pengajuan. Nah, setelah melakukan pengajuan seperti ini, silakan Bapak Ibu menghubungi pimpinan masing-masing untuk dinilai, ditelaah, lalu dari pimpinan akan melakukan penandatanganan, baik itu penandatanganan secara bahasa atau elektronik. Jadi mungkin itu sekian yang saya bisa sampaikan ya Bapak Ibu, sharing kita untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi banyak di situ. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada kendala-kendala kita bisa sharing di kolom komentar saya. Insya Allah saya akan pantau komentar dan saya akan balas chat satu persatu. Jangan lupa di share videonya ini jika bermanfaat. Jangan lupa di like channelnya, silakan di subscribe bagi yang mau subscribe. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.